dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, berjumpa lagi pada episode yang kali ini. Mudah-mudahan kita semua masih menjadi orang-orang yang kuat dan diberikan Allah punya kekuatan untuk berpuasa. Terutama kita masih diberi kesempatan untuk mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para pecinta Ramadan, harapan manusia di akhir hidupnya tidak akan dipungkiri, semua pasti pengen masuk surga. Kalau ada orang Islam kok ditanya cita-citanya pengen masuk neraka, Masya Allah, naudzubillah, itu berarti memang sudah luar biasa. Sejelek apapun orang, itu pasti ada terbersit keinginan baik. Bahkan maling pun, perampok pun, pembunuh pun, penjudi pun, itu dibalik kenakalannya ada terbersit keinginan untuk menjadi orang baik dan pengen masuk surga. Tetapi apabila orang ini sampai mati kok tidak segera berubah mengikuti apa perintah Allah dan perintah Rasulullah, maka kemungkinan dia tidak akan tercapai mendapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan ini, Rasulullah bersabda, arba'un haqqun 'ala Allah alla yudkhilahumul jannah wa la yudhiqahum na'imaha. Ternyata ada 4 jenis golongan orang yang Allah berhak untuk tidak memasukkan mereka ke dalam surga. Jangankan masuk surga, mencicipi bau kenikmatannya saja tidak akan tercapai. Masya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Maka mudah-mudahan kawan-kawan kita yang masih terjerumus di 4 perkara ini, kesempatan bulan Ramadan, ayo kita ambil hikmah, kita ambil berkahnya, kita berhenti, kita rubah, kita isi Ramadan, kita bertobat. 4 golongan yang tidak akan pernah bisa membau-baunya kenikmatan surga dan Allah berhak tidak memasukkan surga itu adalah, yang pertama, mudminu khamrin. Orang yang punya hobi sampai mati dia tukang mabuk. Mabuk terus, menganggap mabuk adalah tren, mabuk adalah modern. Orang gak pernah mabuk berarti dianggap itu udik, dianggap kampungan. Wah, ini yang berbahaya. Bahkan fenomena sekarang, saudaraku, yang mabuk sekarang banyak, justru sekarang mulai minggir di daerah-daerah dan kampung-kampung. Mari kita sebagai orang tua berhati-hati untuk mengawasi pergaulan anak-anak kita. Saya ini seringkali keliling pengajian kemana-mana. Kalau di wilayah kota sekarang sudah malah berkurang. Tetapi kalau kita ke kampung-kampung, kadang-kadang saya lewat di jembatan, ada golongan orang ngumpul, anak-anak muda sekitar 10-15 orang. Rupanya mereka semua pada mabuk. Hati-hatilah wahai saudaraku. Dulu ada satu cerita, kiai sampai akhirnya menjadi kafir, matinya su'ul khotimah. Gara-gara berani minum minuman keras
Gara-gara mabuk akhirnya membunuh juga dilakukan, berjudi juga dilakukan, berzina juga dilakukan karena dalam keadaan mabuk. Karena mabuk khamr itu adalah pusat dari segala kemaksiatan yang besar. Yang kedua, wa akilur riba. Orang yang sampai mati hidupnya tidak bisa lepas dari bergantung rentenir. Hidupnya selalu dari utang ke utang, gali lubang tutup lubang, tapi sampai dia lebih senang kepada rentenir. Banyak dibicarakan di sono, sebetulnya yang termasuk riba itu yang bagaimana. Banyak kawan-kawan sampai hari ini masih suka bertanya, apakah bank itu termasuk riba apa tidak? Saudaraku, dulu zaman Imam Syafi'i pernah ditanya berkaitan dengan orang-orang yang mengkreditkan barang di masyarakat kecil. Dan itu prakteknya kan sama dengan utang piutang model bank. Kata beliau, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kalau sampai utang piutang itu sudah mementingkan kepentingan pribadi, mencekik orang yang utang, maka itu termasuk riba. Tapi kalau masih kecil sifatnya, kredit panci, kredit baju yang tidak sampai membebani, itu masih tidak, dan itu dianggap administrasinya gitu ya. Lah bank, mari kita cermati, ada yang nilai kreditnya itu 50% bunganya, ada yang 20%, ada yang sekian persen. Maka untuk lebih berhati-hati, ulama-ulama khalaf, ulama-ulama akhir, beliau memberikan alternatif. Kalau niat kita ke bank itu semata-mata karena bunganya, maka berarti kita pelaku riba. Tapi kalau kita niat ke bank itu karena nyimpen paling aman, atau minjem untuk kemudian dipakai berdagang, bisnis paling mudah, maka carilah yang bunganya tidak mencapai 50%. Kalau sudah 50% ke atas, itu sama dengan rentenir bank detail yang mencekik saudara-saudara kita. Maka kalau sampai hidup kita ketergantungan itu sampai mati, kita termasuk orang yang tidak bisa mencium bau nikmatnya surga. Yang ketiga, wa akilu malil yatim. Orang yang sembrono, gegabah, berani makan hartanya anak yatim. Saudaraku, terutama yang punya yayasan-yayasan yatim piatu, berhati-hatilah. Jangan suka kita memanfaatkan anak yatim demi kekayaan pribadi. Jangan kita memanfaatkan anak-anak yatim demi kekayaan pribadi. Tapi kita boleh menjadi pengurus anak yatim, ikut makan bersama mereka, tapi tidak boleh menzalimi, tidak boleh melebihi anak-anak yatim. Karena Allah mengatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang suka makan harta anak yatim, zalim, itu sama dengan memasukkan api neraka ke dalam tubuhnya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Termasuk paman yang ketika anak yatim ditinggal orang tuanya, dia dititipi menjaga hartanya. Hati-hati, ketika anak yatim itu dewasa, berikanlah bagiannya. Jangan sampai kita pakai hitung-hitungan dipotong ketika dia ngasuh anak yatim itu. Mohon maaf,
Kenapa zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang tua ke atas, anak ke bawah, paman? Karena mereka-mereka ini muhrim yang kaitannya adalah tanggungan kewajiban saling membantu, maka tidak boleh diberikan zakat. Maka begitu juga seorang paman ketika merawat anak yatim ponakannya, tidak boleh paman ini main hitung-hitungan apa yang sudah dikeluarkan nanti harus diganti dengan hartanya anak yatim warisan dari orang tuanya. Naudzubillah. Itu sama dengan kita suka memakan harta anak yatim. Yang terakhir, wal'aku liwalidayhi. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan hikmah Ramadan, jangan sampai kita menjadi golongan orang yang suka menyakiti kedua orang tua. Kalau pengen kita dunia bahagia, pekerjaan lancar, apapun sukses, akhirat lancar, jangan pernah lupa birrul walidain. Berbuatlah baik kepada orang tua. Kalau perlu, setiap bulan penghasilan kita potong, kita berikan kepada orang tua. Jangan malah kita menyakiti kedua orang tua. Hadanallahu wa iyyakum minal faizin al-muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.